Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Halo guys. Berjumpa lagi bersama Abu Samil Tutor. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Abu Samil Tutor yang berkenaan dengan ruqyah bekam herbal alami serta materi dakwah lainnya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah kita mengunjungi live-nya Bang Esa Santuy, kita menyempatkan dulu untuk membuat konten karena konsisten diperlukan walaupun channel kita masih dalam kondisi yang sepi. Oke guys, pada kesempatan malam hari ini mungkin kita sudah lama tidak melanjutkan pokok pembahasan kita mengenai ruqyah, jin, sihir dan terapinya yang sempat kita tunda beberapa bulan yang lalu ini lama kita nggak membuka kembali pokok pembahasan kita karena masih panjang. Terakhir kalau saya ingat bagaimana cara setan menggoda manusia dan tingkatan setan menggoda diri manusia. Nah, di kesempatan malam hari ini kebetulan Abu Samil Tutor tadi siang itu ditelepon oleh calon pasien yang ingin meruqyah rumahnya atau ruko yang selama ini ruko tersebut mengalami penurunan omset hasil dari penjualan, dan rumah yang dijadikan tempat tinggal itu tidak membuat seseorang ini betah tinggal di dalamnya. Oke guys, kita langsung ceritakan pokok permasalahan dari si Fulan ini. Jadi beberapa tahun yang lalu si Fulan ini merasa bahwasanya rumah yang dia tinggali itu seringkali membuat tidak nyaman, seringkali merasa ada hal-hal yang ganjil, hal-hal yang tidak dia ketahui sebelumnya, karena rumah itu baru dia tinggali sejak tahun 94. Jadi sangat lama sekali rumah ini ditinggalkan. Setelah dia mendiami rumah tersebut di tahun 2017-an, dia mengalami hal-hal yang tidak sebelumnya ia jumpai, yang membuat dia ketakutan, membuat dia tidak nyaman. Kalau dia di rumah tidak nyaman dan dia keluar, itu dia merasa nyaman. Dan kemudian tempat usahanya,
tempat usahanya, ruko yang dia tempati, beberapa bulan ini itu mengalami omset yang turun drastis atau boleh dikatakan sepi peminat, ya. Bukan channel kita saja yang sepi penonton, sepi peminat, tapi bukan karena adanya sihir ataupun gangguan dari orang lain, ya. Mungkin channel kita yang tidak bagus ataupun yang membuat orang channel biasa-biasa saja, ya. Tapi sepinya toko ini itu dikarenakan ada hal-hal yang mistis, ada sesuatu yang ganjil, ya. Kemudian si Fulan bin Fulan ini sejak mengalami persoalan tersebut, ternyata ketika dia berobat itu pengobatnya bilang ada bukhul yang ditanam di rumah. Kemudian dari obrolan panjang tersebut ada beberapa hal yang saya dapati, bahwasanya bukhul-bukhul tersebut bisa diketahui melalui metode pas atau bisa diketahui oleh peruqyah yang senior atau peruqyah yang di atas dari rata-rata gitu ya. Maka saya bilang bahwasanya bukhul-bukhul itu sangat sulit diketahui, ditemukan kalau tidak dilakukan ruqyah secara kontinu. Kemudian masalah adanya bukhul di rumah itu tidak mudah untuk dicari, butuh proses, ya, butuh waktu untuk mencari di mana titik bukhul itu ditanam. Nah, ketika kita sampaikan, si ibu ini bilang bahwasanya ketika dia di ruqyah, dia mengalami reaksi seperti auman harimau dan tangisan kuntilanak. Nah, ini biasanya hal-hal seperti ini biasanya ada orang yang tidak suka terhadap diri kita sehingga menanam sesuatu bukhul di rumah atau di tempat kita usaha. Ada orang yang tidak suka, tetapi kita tidak bisa mengetahui hal tersebut karena kalau tidak dilakukan dengan cara ruqyah maka sangat sulit. Karena saya dulu pernah meruqyah seseorang, ya, yang rumahnya ditanami bukhul, tetapi sangat sulit mencari bukhul tersebut karena kondisi-kondisi tempat yang berbeda. Saat itu bukhul yang ditanam di area lahan yang rumahnya dekat dengan sungai. Jadi ketika pasang tempat rumahnya itu karena panggung, kena air, ya, air besar sehingga sulit untuk dicari. Karena yang tahu bukhul itu adalah si pasien itu sendiri, di mana posisinya. Melalui metode ruqyah baru kita akan ketahui. Nah, metode ruqyah yang akan digunakan mungkin tidak satu metode yang digunakan. Mungkin ada beberapa tahapan. Nah, di sini Abu Samir punya punya triknya. Nanti triknya kita akan sampaikan, ya. Yang jelas untuk mengetahui bukhul yang ditanam oleh seseorang sangat sulit. Jadi buat teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, maka konsultasikan kepada penguruqyah yang memahami betul kronologis penyakit yang kita rasakan, ya. Jangan mencari penguruqyah yang notabene hanya main prediksi atau main tebak-tebak, ya. Jadi kalau kita menjumpai hal-hal seperti itu, kita datang kepada penguruqyah yang pengalamannya belum maksimal, ya, usahakan cari orang yang memang betul-betul memahami ruqyah secara
apa ya, secara keseluruhan lah gitu ya. Jadi memang dia betul-betul memahami gejala-gejala dari penyakit seseorang. Nah, mungkin itu saja sahabat bersama tutor, bahwasanya rumah yang ditempati atau ruko-ruko yang kita jadikan sebagai tempat usaha dan mengalami penurunan omset, biasanya kalau tidak terjadi persaingan, mungkin ada musuh yang tidak suka dengan kita, sehingga dia menanam sesuatu bukhul di tempat tinggal kita. Ya, itu saja yang bisa Abu Sami Tutor berikan mengenai bukhul yang ditanam oleh seseorang. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara metode ruqyah, tidak ada lain. Nah, nanti mungkin besok kita akan membahas bagaimana bukhul setan dan cara menyelesaikannya. Ya, insya Allah besok kita akan sambung kembali, dan karena saya absen dulu dari live-nya Bang Esa, habis ini kita akan masuk lagi ke live-nya Bang Esa. Mudah-mudahan masalah bukhul yang tertanam di rumah kita atau kita merasakan ada sesuatu yang aneh, maka datangi pengruqyah, ya, minta dulu kepada Allah, ya Allah, kenapa rumah ini mengalami hal-hal yang aneh, membuat kami tidak nyaman, tidak betah, sehingga kami harus keluar untuk mencari kenyamanan, dan mohon kau tunjukkan apa yang harus kami lakukan. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan solusinya. Mudah-mudahan materi di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau narasi-narasi yang bolak-balik gitu ya. Ya, namanya konten tanpa narasi, tanpa disket, ya, itu yang bisa saya lakukan, karena membahasnya lebih gampang ya ketika kita harus membuat teks narasi, karena akan kaku gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa pesan tutor berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita ngopi dulu. Alhamdulillah, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terus simak video-video dari Abu Sami Tutor. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah.